Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Paradigma Pendidikan di Indonesia yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Eka Lestari, yang kedua Elisa Dewi Juliati, yang ketiga Mulyani Sapitri, dan yang keempat Risma Aryani. Yang terhormat dosen pengampu pendidikan inklusi Ibu Epiani Damastuti MPD dan teman-teman semua yang berbahagia. Langsung saja kita kepada pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Risma Aryani. Kepada Saudari Risma Aryani dipersilahkan. Saya akan menjelaskan pengertian dari paradigma pendidikan. Paradigma pendidikan adalah suatu cara pandang mengenai masalah pendidikan di Indonesia. Paradigma pendidikan yang akan dibahas kali ini diantaranya sistem zonasi, sekolah unggulan, ujian akhir nasional, sekolah luar biasa, dan paradigma tinggal kelas. Selanjutnya, ada dampak kebijakan sistem zonasi terhadap sekolah unggulan. Kebijakan sistem zonasi diberlakukan pada tahun ajaran 2017-2018 yang tertuang dalam Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Tujuan utama dari penerapan sistem zonasi ini untuk pemerataan akses layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan. Dengan adanya sistem zonasi, diharapkan setiap sekolah mendapat kualitas yang sama. Karena sekolah favorit kini tidak lagi berdasarkan nilai, melainkan berdasarkan domisili peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Risma Aryani yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri Saudari Mulyani Sapitri. Kepada Saudari Mulyani Sapitri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini kami akan menjelaskan tentang efektivitas ujian akhir nasional untuk syarat kelulusan. Dari berbagai kajian empiris, banyak ditemukan dampak positif pelaksanaan ujian nasional. Secara konseptual, pelaksanaan ujian nasional dipandang sebagai cara yang efektif bagi peningkatan mutu pendidikan dan menjadi salah satu instrumen yang dipandang tepat untuk melihat potensi yang dimiliki peserta didik terkait dengan hasil belajar yang mereka laksanakan. Kelebihan lainnya adalah oleh karena kendali pemerintah yang sangat ketat, sekolah hampir tidak memiliki kewenangan apalagi campur tangan untuk menentukan kelulusan siswa mereka. Dan juga mereka yang berhasil lolos ujian nasional pada umumnya memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, ujian nasional ini juga memiliki kekurangan, yaitu dianggap tidak adil karena hanya melihat hasil dari nilai ujian akhir nasional. Sedangkan nilai selama 3 tahun sebelumnya seolah tidak ada. Dan juga dianggap tidak adil karena tidak memperhatikan kondisi daerah yang memiliki keberagaman penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, sistem ini kemudian diganti dengan yang lain, yaitu sistem ujian sekolah penuh, di mana standar kelulusan tidak lagi berdasarkan hasil ujian akhir nasional, akan tetapi berdasarkan hasil ujian sekolah masing-masing. Sekian penjelasan dari kami, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Mulyani Sapitri yang telah menyampaikan materi. Pemateri selanjutnya yaitu Saudari Elisa Dewi Juliati. Kepada Saudari Elisa Dewi Juliati dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan khusus pada sekolah luar biasa atau SLB. Pemerintah telah mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan untuk keberlangsungan hidup agar lebih bermartabat. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warganya, tanpa terkecuali bagi mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan atau difabel. Seperti yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyebutkan bahwa 1. Tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa
1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak, hingga pada ketersediaan berbagai fasilitas mendukung pendidikan lainnya merupakan tugas pemerintah. Peran pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelayan. Kedua, fasilitator. 3, mitra. 4, pendamping. Dan yang kelima, penyandang dana. Berikutnya dampak psikologis anak yang tinggal kelas. Tidak naik kelas atau tinggal kelas adalah sebuah pengalaman yang menyakitkan, sehingga kadang ada yang menyebabkan anak menjadi malu untuk mengulang di kelas yang lama. Anak yang tinggal kelas biasanya karena mengalami kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar akademik menunjuk adanya kegagalan-kegagalan pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Kegagalan tersebut mencakup penguasaan keterampilan dalam membaca ataupun menulis. Anak yang tinggal kelas biasanya akan mempengaruhi cara anak tersebut dalam bersosialisasi, karena ada tekanan sosial dan penilaian sosial terhadapnya. Kejadian tinggal kelas juga berdampak pada psikologi siswa yang mengalaminya, seperti rasa malu, rendah diri, merasa bodoh, dan dipandang sinis oleh teman-temannya. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Yang dapat disimpulkan, pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa adanya pengecualian. Pendidikan merupakan suatu wadah bagi setiap individu dalam proses belajar. Maka dari itu, paradigma pendidikan ialah suatu cara pandang pada permasalahan pendidikan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.